Ini kan sebagai salah satu penggerak e-bike dan juga e-moped di Indonesia begitu ya. Apa sebenarnya visi besar dari UNTD ini untuk menjadi pemain terdepan di industri ini, Pak? Oh, visi ya dari dulu sampai sekarang kelihatan sih nggak berubah ya. Ya, untuk merenovasi, membesarkan jaringan-jaringan transportasi Indonesia. Tapi ya kelihatannya nggak berubah. Tapi isinya sebetulnya lebih mantap. Kalau misalnya untuk merenovasi jaringan transportasi dari yang bebas polusi dan segalanya itu, kalau dulu aja banyak orang yang bilang sama saya, kamu ngapain ngurusin itu? Udah banyak orang yang kerja. Seperti itu. Nah, waktu dulu saya mikir-mikir, jadi mikir-mikir banyak orang yang kerja, apa perlu saya kerja lagi apa enggak. Tapi kalau sekarang, saya nggak mikir lagi udah. Kenapa tuh, Pak? Karena saya pikir itu udah memang DNA-nya kita, harus kita bekerja. Harus kita bekerja. Nah, kalau hidup itu kan harus bekerja, bergerak. Jadi kita harus bergerak terus, bekerja terus. Jadi kita kalau awal-awalnya itu ya memang seperti itu juga. Cuma nggak berisi mantep. Kalau sekarang lebih mantep. Oke. Begitu. Berubah sih memang. Oke, tapi Pak mungkin kalau misalnya dari Pak Steven sendiri melihat peluang begitu ya kendaraan listrik di Indonesia ini ke depannya seperti apa Pak? Mungkin kalau dibandingin sekarang sama dulu gimana Pak? Sekarang kebanyakan ke listrik. Kalau dulu kan genjot aja. Sekarang naik listrik. Lalu kita meningkatkan ke e-motor. Jadi ini zaman berubah. Macam dulu aja orang naik kuda kan. Naik kuda, terus sekarang naik mobil, naik pesawat. Itu adalah dinamis yang sudah pasti. Sudah pasti berkembangnya ke sana. Jadi kita ini juga mengikuti perubahan-perubahan itu. Bukan hanya mengikuti, bahkan mendorong, memajukan orang-orang untuk memakai sepeda listrik dan motor listrik. Kalau dulu untuk transportasi kan, sekarang udah bergeser ke motor. Itu adalah memang perubahan zaman. Perubahan zaman, kita harus mengikuti dan bahkan mendorong orang-orang untuk berubah. Begitu. Jadi peluangnya besar ya Pak kalau di Indonesia sendiri? Itu pasti. Walaupun sekarang ini belum begitu banyak orang yang memakai sepeda listrik atau motor listrik. Tapi perkembangan kesananya itu pasti. Pasti. Oke. Kira-kira gimana Pak kalau misalnya ke depannya gitu, apa sih yang membuat orang tuh masih sepertinya untuk khususnya e-motor begitu ya Pak ya. Masyarakat Indonesia walaupun listrik itu sedang digaungkan gitu, tapi apa sih yang membuat orang-orang Indonesia itu atau masyarakat Indonesia itu belum sepenuhnya pindah ke motor listrik sendiri begitu Pak? Ya itu memang karena kebudayaan Indonesia dan kebiasaan Indonesia itu kan dengan motor konvensional, motor minyak. Jadi nggak bisa dalam sekejap mata langsung pindah ke listrik. Itu perlu waktu. Memang perlu waktu, dibutuhkan waktu. Ya itu akan berubah. Mungkin 5 tahun kemudian, 3-5 tahun kemudian akan banyak, tambah banyak.
Ya karena memang peluangnya masih banyak juga Pak ya. Peluangnya ya. Betul. Oke, Pak Steven, ini kan saat ini UNTD ini telah memperkerjakan sekitar ada 1.500 pekerja ya di seluruh Indonesia. Ini bagaimana kontribusi tenaga kerja ini menurut Pak Steven sendiri gitu ya, bisa membantu perekonomian daerah setempat begitu? Oh iya, misalnya kita bangun pabrik di daerah Citarap, atau bangun dealer-dealer di daerah Bali, di daerah Surabaya, mana-mana gitu. Itu lingkungannya kan banyak orang jadi perlu makan, restoran ramai, perlu penginapan, jadi kos-kosan ramai, dan dia perlu penginapan, dan punya keluarganya juga butuh makan. Itu memang begitulah, kelihatannya 1.500 dihitung, tapi keseluruhan mungkin 45.000, bahkan lebih. Iya. Kemana-mana. Karena dengan keberadaan pabrik itu membuat circular ekonomi juga ya Pak ya, di sekitar pabriknya juga ya Pak ya. Betul, betul. Oke, Pak, mungkin strategi apa aja Pak yang mungkin sudah dijalankan oleh UNTD sendiri agar keberadaan perusahaan itu tidak hanya berdampak pada bisnis begitu ya, tapi juga menciptakan efek yang langsung dirasakan oleh masyarakat begitu. Kalau tadi Pak Steven bilang dengan keberadaan pabrik itu sendiri sudah menciptakan sirkular ekonomi. Mungkin kalau dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Tindakan-tindakan kita. Oke. Kita memang pekerjakan orang-orang itu yang di lingkungan situ yang utama, bukan yang dari luar. Yang luar ya hanya beberapa orang yang dibutuhkan tekniknya. Tapi kalau pekerja-pekerja yang pasang baut dan segala sesuatunya, lingkungan sana yang kita gunakan. Oke. Ya, lingkungan pekerja. Jadi lingkungan sana akan dengan beradanya kita akan bertumbuh juga. Gitu. Oke, jadi mempekerjakan juga ya Pak ya sama masyarakat-masyarakat di sekitar pabriknya ya Pak ya? Ya, sekitar pabrik kita pekerjakan semua. Oke. Sebanyak mungkin ya. Pastinya ya sebanyak mungkin ya karena memang membangun ekonomi di sana juga ya Pak ya. Dan kita juga nggak pernah memberhentikan orang pekerja. Oke. Kecuali orang itu nggak bisa kerja di situ, kita pindahkan posisinya. Jadi itu kita sebisa mungkin tidak diberhentikan. Kalau yang nggak bisa kerja pun kita tetap pakai, tapi ditempatkan yang apa yang dia bisa. Oke. Itu adalah kita punya pemikiran-pemikiran. Jadi pekerjaan kita yang udah kita laksanakan. Oke, berarti ini kan dia selalu percaya begitu ya bahwa orang itu punya keahliannya masing-masing gitu kan. Oke, tapi mungkin apakah penjualan ini masih akan sejalan gitu dengan target perusahaan walaupun seberapa optimis juga mungkin Pak Steven terkait hal tersebut? Kita ikuti aja, kita mengikuti alami aja. Kalau orang ini yang membutuhkan motor dan dia ekonominya sekelas begitu, ya silakan. Kalau orang itu nggak membutuhkan motor, dia membutuhkan kendaraan lain, ya silakan. Kalau orang itu hanya perlu jalan kaki, ya silakan. Itu nggak masalah buat saya. Jadi kita ambil potensi-potensi yang memang apa adanya, bisa alami. Ya tentu kalau kita sih maunya mereka bisa beli. Jadi kita juga sebisa mungkin ya kita tingkatkan juga ekonomi mereka. Ya cuma kita nggak bisa berbuat terlalu jauh. Cuma hanya sedikit-sedikit aja. Oke.